Di video kali ini saya mencoba membuat sebuah RAB PLTS sederhana, ukurannya 1-2 kW peak dengan skema hybrid ya. Yang mana ini banyak sekali dibutuhkan oleh para residensial, perumahan-perumahan dan juga para masyarakat-masyarakat yang membutuhkan begitu. Oke, langsung aja saya coba eh, berikan penjelasan secara praktik ya. Ini langsung saya coba buatkan Excel-nya. Ini masih kosongan ya. Nah, ini kita coba rancang ya. Misalkan di sini RAB PLTS 1 sampai. Ini misalkan teman-teman mau bikin RAP PLTS, ada tetangga kalian, saudara kalian, atau siapapun itu yang mau pesan PLTS nih. Eh Misalkan di sini tanggal hari ini ya, 29 April. Kemudian nama kliennya misalkan Pak Budi katakanlah. Kemudian biasanya ada beberapa data-data yang diperlukan. Pertama, yang paling gampang itu adalah listrik rumahnya berapa. Katakan di sini listrik rumahnya adalah 1.300 watt ya. Dengan tagihan, katakanlah di sini adalah 300.000 per bulan. Nah, dari sini teman-teman bisa hitung kira-kira dari 300.000 per bulan itu listriknya itu per harinya itu ada berapa kWh sih? Misalkan di sini kita asumsikan ya, tarif dasar listriknya adalah 1.500 rupiah per kWh, maka di sini bisa diperoleh energinya per bulan adalah 200 200 kWh sih. Kalau dalam satu hari berarti 6,67 kWh per hari. Nah, dari sini kita bisa membuat perhitungannya landasannya adalah dari kWh-nya ini. Misalkan ada 6,67 kWh. Ini kan biasanya ada pagi sama malam ya. Kalau malam itu pasti full nanti kebutuhannya itu perlu di cover dengan baterai. Tapi kita nggak akan fokus ke sana. Kita fokus untuk mengcover yang siang hari aja. Siang hari itu estimasi misalkan ada 6,67 kWh. 6,67 biasanya kalau misalkan pagi hari bisa jadi. Dia kalau ini estimasi ya, asumsi. Pagi, energi pagi hari itu sama dengan katakanlah 3 kWh. Energi malam itu ini, nah, ini udah ketemu nih, kira-kira segini. Ini sekali lagi ini estimasi ya. Terkadang kan orang kan nggak tahu ya kira-kira berapa mereka KWH-nya per hari. Kalau misalkan pengen lebih detail ya kalian coba data aja dalam satu hari, misalkan jam 7 pagi sampai jam 5 sore itu kalian lihat KWH meternya itu berjalannya itu berapa KWH. Tekannya kurangnya berapa KWH itu kan bisa kalian hitung. Kalau udah pasti datanya bagus itu malah lebih bagus. Jadi secara perhitungan juga bisa semakin akurat begitu ya. Namun di sini untuk menghemat waktu aku coba asumsikan aja secara konsep berpikirnya kan kalian tahu ya secara kerangka berpikirnya keruntutannya itu seperti itu. Jadi ini sifatnya adalah pendekatan. Namun secara real ya mungkin kurang lebih hasilnya itu akan mendekati gitu ya. Kalau misalkan kita hitung PLTS itu nanti kita bisa fokus itu misalkan ingin merancang 24 jam ya tentu saja nanti 6,67 kWh ini harus tercover semuanya. Dan tentu saja itu nanti akan dibarengi dengan baterai yang ukurannya kapasitasnya lumayan besar sekali ya 3,67 kWh untuk skala rumah tangga. Perlu budget yang lumayan banyak untuk bisa mengeluarkan energi yang dapat mengcover pada malam hari. Sehingga kita asumsikan di sini yang akan tercover itu hanya sebagian aja. Misalkan kalau yang siang hari ini tercover 100%, kalau yang malam ini katakanlah cuman sekedar 40% aja lah ya, 40 atau 30% aja. Artinya di sini yang mau di cover energinya itu total adalah sebesar 4,1 kWh, 30% dari malam dan ini dari siang hari 100% nih, 4,1 kWh. Nah, kita coba hitung kebutuhan PLTS-nya. Kebutuhan PLTS atau kebutuhan panas surya dulu ya. Kebutuhan panas suryanya dari 4,1 kWh ini kita bagi dengan peak sun hour ya. Peak sun hour-nya di sini adalah 4 jam. Peak sun hour itu jumlah matahari terik dalam satu hari, teman-teman. Jadi matahari terik di Indonesia itu rata-rata itu 4 sampai 5 jam ya dalam satu hari. Artinya dia itu matahari dapat mendapatkan intensitas radiasi di atas 1000 watt per meter persegi. Itu biasanya hanya di jam-jam tertentu aja. Misalkan paling gampang ya jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Panas mataharinya paling puncak sehingga dia sangat tinggi gitu. Di sini coba aku asumsikan 4 peak sun hour aja. Artinya di sini kita butuh kebutuhan PV-nya adalah 1,025 kWp. Ini cukup aja lah. Kemudian untuk kebutuhan baterainya ini ada 1,1 kWh ya. 1,1 kWh itu kalau misalkan dibagi baterai 12 volt itu butuh sekitar 900, nah, ini 90 Ah ya.
Atau di sini bisa dibulatkan ke atas. 100 saja. Berarti kebutuhan baterainya adalah 12 volt 100 Ah. Nah, ini kalau misalkan teman-teman milih baterai itu kalau misalkan menggunakannya baterainya VRLA, itu dia DOD-nya sekitar 50 sampai 60%. Artinya kalau misalkan teman-teman mau dengan kapasitas kayak gini, artinya butuh baterai 12 volt 200 Ah paling enggak. Tapi kalau misalkan kalian pakai baterainya lithium dari fosfat, itu DOD-nya bisa sampai 90%. Artinya kalian bisa aja pakai 12 volt 100 Ah. Itu udah lumayan mendekati ya. Kalian kan ini kan 1,2 kWh begitu. Sedangkan kebutuhannya tadi kan cuma sekitar 1,1 kWh aja. Tuh. Oke, nah kemudian untuk pemilihan inverter hybrid jelas kita menggunakan kapasitas yang di atasnya 1300 ya. Karena nanti prinsipnya adalah inverter itu akan mengcover keseluruhan beban yang ada di yang ada di rumah itu nanti semuanya akan tercover menggunakan inverter hybrid. Inverter hybrid nanti akan menjadi pengganti dari PLN yang ada. Jadi PLN itu nanti jaringannya sebelum masuk ke MCB yang ada di rumah itu diputus. Dari jalur tersebut PLN-nya itu dimasukkan ke dalam ACIN yang ada di inverter. Kemudian dari ACIN inverter itu tadi diolah di dalam inverter yang mana juga terhubung dengan panel surya, terhubung juga dengan baterai, sehingga nanti dari sistem tersebut AC output dari inverter itu nanti akan dimasukkan masuk ke dalam MCB menuju ke jaringan instalasi rumah. Sehingga seluruh rumah itu nanti akan tercover menggunakan jaringan PLTS begitu ya. Otomatis jika seperti itu, inverter hybrid pastilah harus menggunakan daya di atasnya meteran existing, di atas 1300 watt. Sehingga kita perlu menggunakan inverter hybrid dengan kapasitas 1500 sampai 2000 watt. Udah bagus. Nanti kita coba cari-cari gitu ya. Oke, di sini kita udah dapat speknya teman-teman. Kita butuh kapasitas panel surya 1 kWp, kemudian baterainya adalah 12 volt 100 Ah kalau misalkan menggunakan baterai lithium. Kita coba pakai baterai lithium aja. Kemudian inverter hybrid kita butuh sekitar 1500 sampai 200 watt. 1500 sampai 2000 watt. Oke, langsung aja kita coba bikin RAP-nya ya. Kita akan coba buat di sini. Nomor, jumlah, harga. Oh, oke. Di sini item kita coba bagi menjadi item utama. Item utama itu diantaranya adalah panel surya. Kemudian ada inverter hybrid. Ada juga baterai. Ini nanti spreadsheet-nya akan aku share ya. Jadi kalian mau taati silahkan. Baterai, kemudian ada juga perangkat combiner box. Selain item utama, panel surya, inverter hybrid, dan juga baterai, kita juga perlu ada combiner block. Combiner block itu intinya isinya adalah pengaman-pengaman PLTS ya. Apa aja? Di antaranya adalah MCB AC. Ini buat AC-in sama AC out jumlahnya dua. Kalau inverter panel surya ini butuhnya bisa cuma dua. Baterai hybrid, kemudian baterai satu. Langsung AC aku set di sini misalkan MCB-DC buat panel surya, kemudian ada juga SPD ya, atau Source Protected Device yang satu di sini. Nanti akan aku coba kasih penjelasan juga gimana caranya nyari merek. Kita coba runutkan dulu ya secara komponen itu apa aja. Ada juga panel boxnya ya. Panel box bisa pakai ukuran 30, 40, 20. Kemudian perlu juga rel MCB, stopper. Stopper itu yang ada di ujung kanan kiri MCB ya, biar nggak gerak. Kemudian ada juga terminal. Ada juga aksesoris lain ya. Mau jadikan satu aja sih. Terminal blok dan kabel. Skun. Nah, oke. Lanjut ke komponen berikutnya, mounting system. Mounting system ini dudukan panas surya. Dudukan panas surya atau kerangka panas surya ini diantaranya ada rel PV.
Rel PV, kalau misalkan dia cuma dua panel, paling butuh 2,5 meter atau 2,4 meter. Ini butuh dua biji. Ada juga middle clamp. Middle clamp butuh dua. Kenapa namanya cuma dua tak sih? Kemudian, oke. Kemudian untuk sistem kabel, ini ada kabel AC, bisa kali 3 kali itu. Paling nggak butuh sekitar ya 10 sampai 15 menit. Kabel DC 2 kali 4 kali NDAF. Kalau yang ini NIM boleh, NIL boleh. Ini kabel DC ini dari panas surya turun ke bawah, paling enggak ya 20 meteran lah ya. Terus kemudian kabel NIF lain buat instalasi. Kalau nggak 2 meter kali 3 biji ya. Yang warna-warna buat instalasi. Terus juga buat kabel ground. Ini yang NIF. Paling nggak butuh 15 meter. Satu lagi yang kelewat grounding. Ah, ground. Ini batang tembaga. Pakai yang 58 ini. Biasanya harganya sekitar 800 ribu rupiah. Itu 2 meter. Ini 2 meter kali 3. Kemudian untuk jasanya, ini kita asumsikan jasa elektrikal, yang bagian rakit-rakit panel, rakit-rakit combiner box dan lain sebagainya. Jasa mekanikal itu yang bagian kayak tukang-tukang yang ngurus atap, bikin perangkat dan sebagainya. Ini aku bikin satu satu set aja lah. Ya. Lagi sini adalah delivery, akomodasi tim. Oke. Nah, sekarang untuk nyari harganya itu kita bisa lihat langsung dari Tokopedia aja ya, biar gampang. Ya, semua harga itu semua komponen ada di Tokopedia, jadi kalian bisa lakukan pencarian secara mandiri. Cuma di sini karena ada tutorial ya, coba aku kasih contoh aja. Cara cari komponen, akan kita cari panel surya 555. Nah, untuk skalanya project, paling enggak itu kalian cari panel surya dengan merek-merek populer ya teman-teman, seperti Jinko Solar, Leso Solar, atau Long Solar ini juga bisa kalian gunakan begitu. Nah, carilah merek-merek yang jelas gitu. Jangan cari yang enggak ada mereknya yang enggak jelas. Nah, di sini kita coba lihat untuk panel surya 555 yang ada itu, wah ini harganya kemahalan semua ini ya. 2.200.000. Coba merek yang lain ya. 550. Nah, ini ada merek Leso Solar 1775. Oh, ini ada juga. Kita coba pakai Jinko Solar aja. Ini ada pre-order 15 hari bisa buat pesanan. Ini pre-order 4 sampai 5 hari. Ini masih masuk akal kalau biasanya cuma buat packing-packing ya waktu antri. Oke, kita coba gunakan ini ya. Harganya 175 tambah packing kayu 240. Jadi kita nanti masukkan adalah harga ini plus ini ditambah dengan pengiriman ini sampai ke lokasi kalian kira-kira berapa. Gitu. Kita coba hitung aja di sini 175 ditambah tadi packing kayunya 240.000.
tambah pengiriman misalkan ya ke daerah kalian katakanlah 500 ribu. Nah, di sini diperoleh harganya satu palet kayu isi dua panel. Oh, ini pakainya dua ya. Tapi karena dikali dua ini aku paruh. Oke, kalau saya seperti ini. Coba aku copy aja. Kemudian inverter hybrid. Nah, untuk merek inverter yang ada di kelas di bawah 10 kW yang banyak beredar di pasaran itu ada beberapa merek, teman-teman. Ada yang namanya Samoto. Samoto ini sebenarnya merek lama untuk brand baterai ya, tapi mereka baru aja ngeluarin inverter 1-2 tahun ini. Dan mereka secara layanan juga bagus. Secara service center juga ada di beberapa kota besar di Indonesia, ada di Jakarta, Semarang, Jogja, dan Surabaya juga ada. Jadi lumayan kalau misalkan mau pakai Samoto, tapi garansinya cuma 1-2 tahun. Yang masih bisa bersaing diantaranya yang bisa bertanding itu adalah Zamdan. Zamdan ini juga termasuk merek yang baru masuk ke Indonesia 1 atau 2 tahun belakangan ini ya. Secara harga mereka juga sangat bisa bersaing begitu. Dan garansinya rata-rata 1-2 tahun. Namun sayangnya untuk service center baru ada di Jakarta aja. Dan teknisinya itu orang Cina teman-teman. Jadi kita nggak bisa ngobrol langsung sama teknisinya karena mereka orang Cina dan nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Inggris. Bisanya bahasa Mandarin. Jadi mereka yang menghubungkan ke teknisinya itu biasanya adalah dari sales-salesnya gitu. Selain dari Samoto dan Zamdon, merek yang masih banyak di pasaran dan secara kualitas juga masih bagus. Dan kalau kata saya ini biasanya secara kualitas masih di atasnya Samoto sama Zamdon. Itu diantaranya adalah Ica Solar. Ica Solar ini merek brand yang ada di Indonesia ya. Ada TKDN-nya sekitar 45% kalau nggak salah. Ini juga lumayan banyak digunakan oleh para installer PLTS. Jadi opsinya itu teman-teman. Ada juga beberapa merek lain seperti Kenika. Kenika ini sebenarnya merek dari Cina begitu ya. Tapi sekarang udah tidak terlalu populer. Ada juga merek lain PWMF ini dari Cina juga, tapi secara layanannya service centernya saya kurang tahu ada atau enggak begitu. Tapi kalau misalkan kalian belum mulai dan pengen coba-coba bisa pakai tiga merek tadi yang saya coba sampaikan, Samoto, Zamdon atau Ica Solar untuk di kelas under 5 kW ya gitu. Nah ini kita coba lihat kebutuhannya ini tadi kan di 2 kW. 2 kW di sini ada pilihannya adalah ada Samoto, Samoto ILS Low 2000 VA ya, 2000 VA itu 2000 VA itu dia perlu pakai baterai 24 volt. Sedangkan kita tadi kebutuhannya pengennya ya yang 12 volt ya. Kita coba yang lain barangkali ada. Ini ada Ica Solar. Ica Solar di sini kebutuhannya dia pakai baterainya 48 volt. Sedangkan kita tadi desainnya adalah 12 volt. Oke, kita coba merek yang lain. Di sini ada Zamdon. Zamdon 2,2 kW ini juga kebutuhannya baterainya 24 volt ya. Ya 24 volt semua ini. Pasti 2 kW. Oh, ini ada 1,2 kW, 12 volt. Oke, karena rata-rata 2 kW di sini adalah, oh ini adalah, ya rata-rata di sini untuk kelas 2 kW butuhnya pakainya baterainya 24 volt ya. Kalau gitu kita perlu ada perubahan rancangan di sini. Karena kita adanya tadi baterainya kebanyakan ada 24. Nah, di sini nanti kita ubah geser kebutuhan baterainya yang awalnya 12 volt 100 Ah bisa menjadi 24 volt 100 Ah VRLA begitu ya. Atau 24 volt 50 Ah yang lithium gitu. Oke, sementara kita coba pakai inverter yang ada di sini dulu ya. Soalnya kita pakai di sini. Kamu tuh 2000 VA harganya 4895. Disclaimer dulu kami nggak ada ini ya afiliasi dengan merek-merek tertentu. Jadi kalau misalkan kami sampaikan di sini murni hanya untuk contoh aja. Gitu. Kalian mau pakai merek aja apa aja bebas terserah kalian. Dan aku juga nggak affiliate marketingnya di sini. Kalian mau pakai merek ini boleh, merek yang lain juga boleh monggo. Tadi aku udah sampaikan kelebihan sama kekurangannya. Jadi mohon bisa bijak dalam bisa memilih komponen gitu ya. Dan secara harga tentu saja harga Tokopedia akan lebih mahal dibandingkan dengan harga yang dari distributor langsung. Kalau kalian pengen coba cari harga yang lebih murah dibandingkan harga di Tokopedia, kalian kalau misalkan tidak tahu dengan distributornya bisa hubungi kami aja, kami bisa berikan bantuan untuk bisa ini ya untuk kebutuhan-kebutuhan project atau pribadi yang
secara harga itu masih bisa bersaing atau bahkan mungkin di bawahnya harga Tokopedia. Oke, di sini baterai lithium, baterai lithium. Ini posisinya di inverter. Inverternya udah ketemu nih. Inverter hybrid 2 kW sama itu. Panel surya ini tadi Leso 550 ya. Oke, kemudian untuk baterainya, karena ini tadi sistemnya adalah 24 volt. 24 volt, kita perlu cari baterai yang 24 volt 50, 12 volt. Kebanyakan baterai-baterai rakitan ini. Nah, sebenarnya kurang direkomendasikan kalau kalian pakai baterai-baterai rakitan gini, apalagi untuk spek project yang kalian jual kepada klien kalian. Itu agak-agak kurang etis begitu. Paling enggak kalian carilah baterai yang memang bermerek dan terutamakan juga yang udah teruji itu. Ini ada CST Energy, ini merek baru ya dari Cina dan masih sangat baru sekali. Kayaknya belum ada setengah tahun masuk ke Indonesia dan mereka secara harganya juga sangat bisa bersaing. Oke, di sini kita kebutuhannya tadi adalah 12 volt 100 Ah lithium ferrit fosfat. Jadi kalau misalkan kita pengen ubah ini jadi 24 volt, jadi kita gantinya adalah 12 volt 50 Ah, dua pieces. Nanti kita susun secara seri gitu. Oke, di sini ada harga 2.400.000 ya, 2.400.000 XT Energy. 2.400.000. Oke, seperti ini. Oke, komponen utamanya udah keisi semua. Panel suryanya 2 unit, inverter hybrid, dam motor, kemudian baterai, lithium, CST Energy. Ini dari Samoto ini juga mengeluarkan baterai sebenarnya. Namanya Samoto Power. Nah, tapi mereka ngeluarinnya yang ukurannya 12 volt 100 ya. Iya, kebanyakan 12 volt 100, 200, dan yang versi Dagmon 48 100. Oke, kakak bisa coba pakai yang ada aja dulu ya. Kemudian untuk MCB AC, ini bisa pakai merek apa aja. Kalau misalkan di sini kalian butuhnya buat kelistrikan 1300 ampere, paling enggak kalian bisa pakai ukuran C6 ya, atau misalkan ini di atas C10 ampere. Nah, ini ada nih ukuran. Kalau merek bebas bisa pakai yang merek sini, ini merek yang agak ke bawah ya. Thomson ini tengah-tengah. Yang biasanya agak direkomendasikan itu yang bagus. Schneider. Oke, nah ini harganya biasanya 90 ribuan. Oke, kalau ini kalian bisa cari di toko terdekat ya. MCB DC ini buat panel surya. Ini kalian bisa pakai ukuran yang 1000 volt. Kalian bisa pakai ukuran 10 ampere ya sebenarnya.
10 ampere boleh 16. Soalnya paling rendah 10. 10 ampere harganya 62. Ya itu sama ongkir kan. 10.000. Kemudian SPD ini Source Protected Device atau pelindung dari tegangan tinggi ya. Ini biasanya ada yang jenisnya AC, ada yang DC. Gitu. Ini harganya 130 ribuan. Toko VAC. Karena ini enggak banyak juga di toko listrik, belum tentu ada. Kemudian ada panel box. Ini panel box bisa beli di toko listrik terdekat. Ukurannya minimal yang bisa kalian pasang adalah 30-40-20. Ini ya pakai yang standar aja 165. Kalau MCB langsung aja 5.000, stopper kayak 5.000. Nggak nyampe sih kayaknya. Kalau MCB itu ini. Nah, ini benar. Harganya ya katakanlah 5.000. Stopper. Stopper MCB kayak gini-gini. 1.200. Sebetulnya paling 2.000. Aksesori ini ada terminal blok, grand cable, terminal blok itu ya. Kayak gini. Terminal bloknya buat interkoneksi. Kemudian grand cable. Grand cable ini buat melubangi, kalau misalkan kalian melubangi panel blok, keluar kabelnya nanti dikasih pelindung-pelindung kabel gini. Ada juga di sini butuh spot-spot buat kabel. Ya, diasumsikan di sini adalah 50.000 buat perintilan kecil-kecil. Oke, lanjut kita ke mounting system. Kita dari rel PV 2,4 meter. Dan ini ada antai solar ya. 2450, harganya 185. Ini kalau misalkan mounting PV ini ada banyak sekali merek-mereknya. Cuman biasanya yang paling sering digunakan buat project-project dan kebetulan ada versi retailnya di Tokopedia itu biasanya mereknya adalah antai solar. Itu harganya memang sedikit lebih mahal, tapi mereka eh, ada jaminan garansi ya, lumayan lama. Biasanya lantai solar itu bisa klaim garansi itu selama 10 tahun, asalkan nggak ini ya, tidak ada penetrasi yang merusak ke relnya, tidak ada kerusakan cacat fisik dan jenisnya, dan digunakan pemasangannya itu sesuai dengan prosedur itu, mereka ada garansi 10 tahun. Jadi untuk dudukan panel surya saja itu ada garansinya 10 tahun. Gitu. Nah itu ada beberapa merek, salah satunya yang cukup banyak di Indonesia adalah antai solar. Nah ini kita cari yang sesuai ya. Ini 2450, harganya 175, 175 atau 180. 180 perlu beli 2 biji. Kemudian middle frame, ini harganya tak lebihin nanti asumsi buat ada ini ya, pengiriman-pengiriman. Middle frame, kalian cari yang satu merek ya. Kalau di sini kalian beli di satu toko ya, carilah di toko yang sama, biar nanti pengirimannya sama. Middle frame, oh ya, ada yang kelewat ini tadi ya. Dudukannya misalkan pemasangannya buat di genteng, itu perlu ada hook tail roof. Hook tail roof itu bentuknya nanti kayak gini ya teman-teman. Ini yang masuk nanti ke dalam genteng besi. Sehingga nanti secara pemasangan itu bisa ini ya, dia masuk ke dalam kerangka, keluar melalui celah genteng sehingga tidak menyebabkan gentengnya itu rembes begitu. Nah ini masuk di antara celah genteng, di antara celah genteng sehingga nanti tidak terlalu masuk di antara celah genteng keluar untuk dudukan rel PV. Jadi metode pemasangan untuk di atas genteng seperti ini. Jadi dia penetrasinya aman. Kalau misalkan untuk atas galvalum, seng, atau alderon gimana? Pakainya Elvit. Kalau Elvit nanti dudukannya seperti ini. Jadi dia ada penetrasi ke dalam atap, entah itu alderon, galvalum, atau apapun itu. Dia berbentuk kaki L seperti ini nanti digunakan buat rel PV. Gitu. Ini contoh. Ada penetrasi. Ada juga metode clip lock. Clip lock ini tanpa penetrasi ya. Biasanya hanya untuk atap-atap galvalum yang memang dia memiliki bentuk semacam trapesium yang bisa digigit. Gitu. Jadi dia hanya dikelipkan ke atas sengnya saja. Itu namanya clip lock. Tapi ini sesuai dengan kebutuhan ya, karena kebanyakan rumah tangga itu pakainya genteng. Di sini aku sesuaikan pakainya genteng. Nah ini bisa menggunakan baut baja atau baut baik. Baut baja. Aku asumsikan atapnya kerangkanya baja ringan. Jadi kita pakainya
kebutuhannya adalah yang putih. Kemudian di sini ada pilihan horizontal atau vertikal. Kalau horizontal itu pasangnya panel suryanya itu menyamping ya. Jadi, nah ini pemasangan eh, bentar, bentar. Pemasangan panel surya horizontal itu seperti ini, dia menyamping kanan ke kiri. Jadi dia eh, yang panjang itu yang ke bawah. Pemasangan horizontal itu seperti ini. Jadi rel PV-nya itu dipasang horizontal. Sedangkan kalau pemasangan vertikal itu sebaliknya. Pemasangan vertikal itu dia menyamping-menyamping gitu ya. Ini ada contohnya. Nah ini nih. Ini kan relnya dari atas ke bawah. Ini pemasangannya vertikal. Nah biasanya kalau misalkan secara pemasangan itu paling mudah biasanya yang horizontal. Jadi kita pilih pemasangan ini. Makanya kalau misalkan yang vertikal nanti bentuk ininya dudukannya beda. Kita pilih yang ini horizontal. Harganya 100.000 ya. Butuhnya berapa? Kalau misalkan panel surya ada dua, paling enggak ya butuhnya ya empat pastinya. Kemudian middle clamp, end clamp. Nah ini middle clamp sama end clamp 13.500, 13.500 sama 33.300. 500. Ya, ya, lumayan mahal ya. Karena itu aluminium murni dengan tahan karat dan bisa klaim garansi dalam 10 tahun. Jangan kalian bandingkan dengan baja ringan yang kalian beli secara murah di toko bangunan terdekat. Itu paling 2 sampai 3 tahun udah karatan kali. Nah, ini kalau misalkan untuk project beneran yang kalian jual ke klien, pastikan kalian menggunakan perangkat-perangkat yang memang secara jaminan keamanan itu bagus dan memang sesuai standar ya. Jangan kalian gunakan untuk mengejar murahnya aja, kalian cuma pengen keuntungan yang banyak, kemudian kalian pasangnya pakai baja ringan. Nah, itu jangan. Apalagi nanti kalau pasang pakai baja ringan kan penetrasi ke panel surya itu kan pasti ngebor kan. Jadi kalau misalkan ngebor itu juga rusak frame panel surya itu kamu nggak bisa klaim garansi. Jadi mending kamu pakai eh, sistem mounting standar gitu ya. Dan di sini ada kabel-kabel ini ya, aku rasa mungkin ada banyak di saran. Kalian bisa beli satu roll kalau misalkan kebutuhannya banyak. Tapi kalau misalkan meteran ya kayak gini biasanya kebutuhannya 29.000 ya, 30.000. Kemudian kabel DC itu sebenarnya ada banyak sekali jenisnya. Biasanya kan NIAF. Nah tapi kalau misalkan buat kabel PV, aku biasanya pakai kabel PV yang dia itu langsung twin core. Jadi langsung dua biji dalam satu selongsong itu lebih hemat waktu ya dalam kita menyambungkan. Nah di sini ada nih Amson. Ini ukurannya 2 kali 2,5. Kalau kekecilan kita cari yang 4 mili kan. Nah ini 4 mili. Cuma bisa 3 meter. Ini 6 mili kebesaran. Ini juga. Kita cari salah satu merek yang lumayan bagus itu 2, slow cable ya. 2 kali. Oh pas habis. Merek yang nggak kalah bagusnya itu ada juga Santri ini. Secara harga hampir sama ya. Dan itu sertifikasinya lengkap ya. Bisa cek. Oke. Ini kemahalan ini. 35.500 udah ada habis tuh.
Ya, aku asumsikan pakai harga ini aja ya. 35.500. Kemudian ada juga kabel instalasi yang ya biasa. Biasanya harganya 11.500 atau 12.000. Kemudian kabel ground NYR juga 12.000. Kemudian tembaga update grounding. Ini direkomendasikan pakai tembaga yang asli ya, jangan yang sepuhan, karena secara konduktivitasnya juga akan beda. Biasanya asli itu harganya tuh di atas 500 ribuan. Nah ini nih, 2 meter 100%. Berapa namanya? Nah ini pemasangannya kenapa kok dua? Nanti ada satu grounding yang dihubungkan dengan inverter sebagai netral, ada juga satu grounding yang dihubungkan dengan panel surya, teman-teman. Jadi panel surya itu perlu ada grounding langsung yang ke tanah. Buat inverter itu juga ada sendiri, terpisah gitu. Jadi nggak jadi satu. Oke, udah ketemu. Sekarang kita hitung kebutuhan elektrikal. Nah, elektrikal sama mekanikal ini services ini sebenarnya terserah kalian ya. Kalian mau mematok servis kalian itu harganya berapa begitu. Jadi ini sifatnya itu adalah sangat-sangat sangat subjektif. Biasanya kalau misalkan mekanikal ini kan bisa biaya tukang, ya tukang untuk pemasangan cuma segitu sih paling 2 sampai 2 harian beres. Kalau kayak gitu berarti di sini kalian bisa kasih misalkan 250.000 dikalikan dengan dua tukang atau tiga tukang dikalikan 2.000 saja itu 500. Oke, kemana? Satu juta. Kemudian untuk elektrikal ini jasa kalian, misalkan per KWP kalian patok harganya 4 juta gitu. Itu juga bisa. Dan ini sifatnya bebas saja ya, karena kalian ini kan sifatnya kan berbisnis. Jadi ini adalah sisi yang kalian bisa otak-atik saya suka kalian. Mau kalian kasih 10 juta juga nggak apa, asalkan harganya masih bisa bersaing. Tuh, ini 3 4 juta kan sudah. Oke. Kemudian akomodasi tim, aku asumsikan ini dalam kota ya. Jadi di sini harganya adalah 500.000. Yang pengiriman material tadi sebenarnya udah ada beberapa yang tercover. Jadi di sini aku coba flashkan di 500 ribu aja. 500.000. Oke, di sini total barang, total sisa. Itu bisa kalian hitung dari sini. Total barang, ini, total sisa. Oke. Jadi kalau di total di sini totalnya adalah 23.500.000. Nah ini kalian juga masih bisa ambil keuntungan ya. Katakanlah di sini kalian ingin kasih margin profit 20%. Atau bisa atau jadi harga sale price-nya di 28 juta. Jadi di sini kalian masih dapat untuk keuntungan kotor. Oke. Nah, kalau misalkan seperti ini nanti potensi penghematannya seperti apa? Nah, kita bisa hitung di sini potensi penghematan ya. Misalkan tadi BPV-nya adalah 550 ya, kali 2. BPV dalam satu hari. Ini dikalikan 4 jam. Idealnya misalkan diasumsikan semua terserap ya. Makanya di sini energi 24 hari.
30. Kemudian kalau misalkan seperti ini, dengan asumsi tadi tarif dasar listriknya adalah 1.500, maka penghematan bulanan ketika dua dikalikan 1.500 atau 98.000. Kalau misalkan seperti ini penghematannya, ini kan 198.000 ya. Tadi tagihannya itu awalnya kan 300.000 rupiah. Jadi bisa hemat lumayan, sekitar 60% lebih ya. Berarti penghematannya itu. Kalau misalkan dihitung berapa lama balik modal, BEP sama dengan nilai investasi, sale price ya di sini, dibagi dengan penghematan per bulan. BEP dalam bentuk bulan seperti ini. Misalkan BEP dalam tahun bagaimana ini dibagi 12. 11,8 tahun. 11,8 tahun, 11 tahun 10 bulan. Jadi masa payback periodnya adalah 11 tahun 11 bulan atau hampir hampir 12 tahun sih. Nah, ini bagaimana? Apakah masuk secara ekonomis dengan angka-angka yang seperti ini? Nah, sebenarnya kalau misalkan secara Panasonic sendiri, Panasonic itu umurnya sekitar 30 tahun lebih ya, karena dia kan secara degradasi sistemnya dalam setiap tahunnya itu 0,4 sampai 0,5%. Artinya dalam 20 tahun performanya itu masih di atas 80%. Begitu, apalagi di atas 30 tahun. Jadi selagi tidak ada kerusakan fisik, cacat fisik, atau apapun itu, dia masih bisa menghasilkan energi secara maksimal. Begitu. Kalau inverter ini ya karena perangkat elektronik ya kita nggak ada yang tahu. Tapi biasanya kalau misalkan alat-alat elektronik ini bisa umurnya di atas 5 sampai 10 tahun kalau misalkan tidak terlalu dipaksa secara terus-menerus begitu ya. Kalau baterai lithium itu umumnya biasanya mereka punya life cycle-nya itu bervariasi antara 3.000 sampai ini yang kita coba cek di sini ya. 3.000 sampai 6.000 cycle. Itu kita coba cek di sini ada berapa cycle. Dia bisa 10.000 siklus. 10.000 siklus itu artinya dia bisa 15 tahun lebih ya kalau dalam satu tahun. Ini 10.000 siklus itu misalkan dalam satu hari ada satu siklus, artinya dalam satu tahun kan ada 365. Berarti dia bisa bertahan 27 tahun. Ini agak overclaim ya. Tapi biasanya rentang baterai lithium itu 10 sampai 15 tahun. Itu umum sesuai dengan kayak baterai-baterai electrical vehicle. Mobil itu kan biasanya baterainya lithium very fosfat. Mereka umurnya bisa di 20, bisa di 15, 10 sampai 15 tahun itu udah paling bagus gitu. Kalau misalkan ini 27 tahun agak overclaim ya. Jadi agak kurang realistis. Kita tembak aja di 15 tahun begitu. Jadi secara perangkat komponen utama itu memang umurnya itu antara 10 sampai 15 tahun. Yang paling agak riskan itu dalam hal ini itu inverter sama baterai. Karena ini yang paling banyak terkuras. Kalau panel surya ini kan dia komponen aktif tapi dia tidak memiliki aktivitas yang membuat dia itu aus sehingga ini ya secara lebih panjang begitu. Jadi nilai investasi yang sebesar ini tadi dapat balik modal pada 11 tahun 11 bulan. Ini masih agak tengah-tengah ya, tidak terlalu ekonomis juga, tapi juga tidak terlalu kurang bagus karena panasnya masih panjang. Nah, paling nanti kalau ada servis-servis itu inverter sama ganti baterai di tahun di atas tahun ke 10 atau di tahun ke 15 gitu. Oke, sekian video ini. Ini nanti linknya akan saya share ya. Jadi kalian boleh bebas gunakan download dan sesuka kalian ya. Sebagai disclaimer dulu, ini adalah cara pemasangan atau cara perhitungan yang saya gunakan pada saat awal saya merintis bisnis begitu. Sekarang bagaimana? Bisa jadi agak mirip, tapi secara perhitungannya agak sedikit berbeda. Begitu. Dan dengan kalian tahu cara menghitung, belum tentu kalian bisa menjalankan bisnisnya. Karena belum tentu juga ada yang beli. Sekalipun ada yang beli, belum tentu kalian bisa mengeksekusinya dengan bagus. Namun sebagai langkah awal tidak ada salahnya kalian belajar bagaimana cara menyusun RAP yang benar. Begitu. Karena tahapan-tahapan dalam menyusun bisnis ini masih sangat panjang ya. Setelah kalian bikin RAP, kalian bisa belanja barang, kemudian kalian bisa punya mental untuk bisa melakukan pemasangan. Tapi sebelum pemasangan kan kalian harus bisa cari klien. Cari klien, bisa deal dulu, kalian bisa dapat eh, apa namanya keuangan untuk bisa memutar agar bisa beli-beli alat, kemudian beli-beli barang, pemasangan dan sebagainya. Gitu. Setelah itu ada pengujian dan sebagainya memastikan semua peralatan berjalan dengan baik. Itu semuanya butuh proses gitu. Jadi hanya bermodalkan kalian bisa bikin RAP, belum tentu kalian bisa bikin bisnis PLTS. Gitu. Masih still long way to go. Terlalu banyak hal yang bisa dilakukan dan perlu dilakukan. Begitu. Namun aku berbagi cerita seperti ini adalah untuk agar teman-teman ini bisa mengerti cara menyusun komponen yang baik dan benar itu seperti apa, bagaimana cara memilih
komponen, memilah-milah komponen agar tidak banyak installer-installer PLTS yang ini ya, abal-abal di luar sana. Karena saya melihat dan agak sedikit bagaimana begitu ketika terlihat banyak sekali installer PLTS yang hanya bermodalkan tutorial YouTube, masang dengan perakitan seadanya, tetapi kemudian di tahun kedua, tahun ketiga itu udah mangkrak hanya karena mereka itu ngejar murahnya aja, begitu. Ya, semoga ini bisa menjadi ini ya, contoh bagaimana menyusun komponen sesuai dengan budget yang masih masuk kategori menengah, tidak terlalu jelek secara komponen, tapi seenggaknya masih ada standar-standar yang dipertahankan gitu. Kalau misalkan pengen yang lebih bagus gimana? Bisa, harganya nanti lebih mahal lagi begitu. Jadi pasti bisa 2 kali lipat bahkan dari harga yang ada di sini. Jadi ini memang dikejar ekonomisnya aja. Ini juga masih bisa diatur, misalkan nanti profitnya mau dibikin 10% juga bisa. Payback periodnya juga jadi semakin lebih ringan ya, 10 tahun gitu. Oke. Oke, itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.